Aku tinggalnya di Seminyak, jadi banyak tempat asik lah. Tapi akhirnya mentok di Tempten lagi. Soalnya di sana udah enak banget. Orang-orangnya juga udah kenal kita, jadi enak. Aku aslinya dari Banten, dari Tangerang, kelahiran Tangerang. Tapi keluarga itu Betawi. Mama ada turunan Cina. Kalau papa Jawa turunannya. Cina Betawi mama. Ya, jadi sekarang aku tinggalin JJ, Firda, dan videografer. Mereka lagi syuting. Kalau aku udah balik. Nggak enak badan karena baru pertama menstruate. Terus tadi juga bocor. Jadi cepet-cepet pulang. Ngomong-ngomong tentang bocor, ada salah satu cerita konten aku yang cerita tentang lagi dapet bocor. Nanti tunggu ya. Kayaknya aku gemuk ya? Enggak, aku lagi dapet nih, lagi period. jangan hamil. Jadi ada salah satu cerita konten aku yang bercerita tentang period. Nanti tunggu ya. Aku masih bingung mau di-upload 1 Juli atau 4 Juli barengan sama halo nanti ya. Aku masih malu buat live bareng orang. Nggak tahu. Kasih pertanyaan di komen aja ya. Terima kasih yang bilang cantik. Cewek kalau bilang cantik seneng ya, jadi good mood. Jadi ada salah satu konten tentang period. Ditunggu ya, kontennya lucu. Dan juga ada konten horor udah syuting belum sih? Oh belum. Nanti kita bikin banyak konten horor juga. Cuman karena konten horor itu kalau bisa syutingnya malam, jadi aku video konten drama bukan challenge. Jadi kita masih bingung untuk cari waktu syutingnya karena kita pengennya sih agak-agak malam-malam gitu. Jadi kita harus ada waktu untuk syuting malam tuh, lighting segala macam ya. Mohon support ya untuk kontenku. Aku keluar dari tim Dafsud, tapi kita masih tetap berkawan. Tim mereka masih berkawan sama aku, kita masih keep in touch dan baik-baik saja. Terus untuk hari ini kontennya tentang paparazzi. Jadi tadi kita ceritain tentang orang yang suka foto-foto nggak izin, foto orang lain tanpa izin, dan ada juga tentang copet, konten tentang copet, terus konten tentang hari ini banyak sekali kita bikin konten. Ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, aku 3, 4, 5, 6. Ada 6 video hari ini. Walaupun kita tadi mulainya telat karena aku habis dari salon. Halo Indah Lui. Mirip Asanti, aduh thank you. Ada yang bilang Bella Pots, kalau dulu aku suka baca komen dari ini, terus ada yang bilang Asanti sering, makeup artis aku juga suka bilang Asanti. Terus siapa lagi ya? Halo Indah, ini kawan aku Indah, dia lagi hamil, aku nggak lagi hamil. Dibilang lagi hamil. Terus ada makeup artis aku bilang katanya mirip kayaknya dia pernah pegang Asanti juga. Dia bilang, mbaknya mirip Asanti, katanya gitu. Iya dong, mirip Albar. Albar mirip apa? Bukan mirip mama ya Albar? Mirip mama. Oke, siap.
Terus ada juga yang bilang mirip This is Aiden, Instagramnya This is Aiden yang nyanyi Yellow Claw. Jadi pernah dulu waktu aku masih timnya Dafsud, aku masih di timnya Sang Robi, Mak Rusing itu, aku kerjaan mereka. Jadi waktu itu aku masih baru di sana. Terus aku bilang sama mereka kalau aku tuh dulu singer. Terus aku kasihlah tunjukin, oh ya Carrie di sini juga kena tipu. Jadi aku tunjukin tuh video klipnya Yellow Clown yang Till It Hurt. Aku bilang sama mereka kalau itu aku. Sampai mereka terpesona. Mereka bilang, "Weh, kenapa nggak dilanjutin nyanyinya?" gitu. Aku bilang, "Enggak, aku udah nggak ini gitu, udah nggak mau nyanyi lagi aku gitu." Tapi mereka kena tipu loh. Sampai akhirnya mereka sadar kalau aku cuman kibulin mereka. Itu ada video klipnya Till It Hurt dari Yellow Clown feat Aiden. Jadi si Aiden ini ternyata mix sama ibunya Indonesia, bapaknya Belanda. Dan uniknya lagi ulang tahunnya pun sama. Bukan Ariana Grande, This is Aiden, penyanyinya Till It Hurts yang feat sama Yellow Claw. Aku bukan singer. I wish. Tapi bukan. Suaraku hancur. Suaranya cempreng. Siapa yang cita-cita jadi singer? Kalau suaraku bagus, bahagia kali ya. Soalnya aku suka banget nyanyi. Tapi sekarang aku cita-citaku kalau misalnya nyanyi, aku pengen aja anak-anakku ikut kelas nyanyi biar mereka punya skill nyanyi, skill musik. Aku pengen banget anak-anakku nanti belajar untuk nyanyi, dance, untuk nyanyi dangdut ya. Aduh, aku jelek banget kalau udah nyanyi. Pengen banget aku belajar vokal. Nanti ya one day mungkin aku belajar vokal. Mudah-mudahan aku bisa menghibur at least menghibur satu kampung. Oh, gitar tuh favoritku banget. Aku suka banget tuh gitar. Dari dulu pengen banget. Dulu sempet waktu SMP belajar gitar. Tapi udah lama enggak. Tapi yang paling aku nggak suka dari gitar itu ngerusak jari ya. Halo yang baru join. Salam kenal semuanya. Jadi biasanya kalau ada request untuk bikin konten, kalau kalian punya ide-ide cerita, boleh dong kirimin ke channelku, ke DM ke aku. Halo, thank you Kalwendo. Kalau kalian punya ide cerita, boleh kirim ke DM ke aku. Nanti aku buatin videonya. Aku buatin drama videonya. Karena aku sebisa mungkin pengennya konsepku tuh yang asli, yang nggak ada imitasi dari mana-mana. Tapi saat ini aku masih terinspirasi dari video-video dari mana-mana karena aku di sini urus 3 channel. Jadi slowly aku buat sendiri, aku buat cerita beberapa, tapi nggak bisa full semuanya aku buat. Jadi masih cari inspirasi dari mana-mana. Jadi kalau kalian punya punya cerita, ide cerita atau pengalaman, boleh pengalaman tentang horor, pengalaman tentang pengalaman horor, pengalaman lucu, terus pengalaman love story, first love, boleh deh kirim ke aku ya, nanti aku bikinin videonya. Nanti aku juga bisa tuh selipin di komen atau di caption true story dari siapa, nanti aku mention deh kalian di komennya kalau cerita kalian kepilih untuk kita buatin videonya. Jadi videonya bisa apa aja ya, bisa horor, love story, kebaikan, inspiratif, atau komedi, apa aja kalian bisa kirim. Karena dunia dalam drama channel aku yang kamu kalau punya cerita kirim aja nggak apa-apa, nanti aku yang kalau menurut aku ini kayaknya harus 3 episode atau 4 episode itu is okay.
karena kita emang di satu TikTok itu kan cuman ada satu apa namanya 1 menit, sekarang paling lama 3 menit, tapi aku masih ambil yang 1 menit itu, jadi mungkin sekitar 3 episode atau 5 episode is no problem. Yang penting ceritanya bagus, aku bisa tulis tuh skenario-nya sendiri, idenya dari kalian, nanti aku bisa mention kalian. Oh, ini inspirasinya dari cerita dari siapa? Misalnya dari Devi Firdaus atau dari Eka Deka. Ini ceritanya pengalaman dari ini, atau apa? Aku bisa story inspiration by ini, atau apa namanya, ide cerita dari ini gitu. Nanti tetap aku yang buatin apa namanya, skripnya. Jadi kalau sekarang cerita yang aku buat, yang sekarang aku posting, bukan sekarang aku posting, nanti aku posting, itu banyak aku terinspirasi juga dari quotation. Ada misalnya quotation tentang persahabatan, terus aku bikin cerita yang berhubungan dengan quotation itu, atau tentang percintaan. Cuma kebanyakan ide cerita itu percintaan. Aku nggak ambil percintaan karena cowokku masih terlibat kontak sama tempat lain, dan aku nggak mau ganggu dia, dan dia kayaknya juga nggak begitu suka kalau misalnya aku bikin apa namanya percintaan kalau aku. Jadi kalau konten percintaan itu ada Dede dan Firda, itu mereka yang pakai konten percintaan. Thank you Eka Deka. Iya, jadi kalau kalian punya pengalaman pribadi tentang percintaan, tentang inspirasi kebaikan, tentang apa aja, tentang detektif, tentang apa lagi, horor, humor. Halo, udah selesai? Udah. Oke, thank you ya. Ini ada Kak Darisan, Kak JJ lagi live. Mereka habis syuting. Aku kok nggak nampak. Tuh Kak JJ. Thank you ya. Sorry aku tinggal tadi. Jadi tadi mereka masih syuting, aku tinggal karena aku bocor guys. Udah bocor, sakit perut. Sudah oleng. Iya, kalau aku itu kontennya banyakan humornya, ada juga kebaikan. Jadi aku yang simple, yang pendek, simple itu di kontenku. Kalau konten yang lain itu lebih ada dialognya, lebih panjang atau apalah itu di kontennya Dunia Dalam Drama. Di follow ya. Dunia Dalam Drama 3D. Iya, jadi konten kreator itu ada videografer, ada tuh mereka pegang lighting, terus ada aku sebagai pemain dan juga penulis skripnya, aku penulis cerita. Inspirasinya itu bisa didapat dari quotation, dari pengalaman pribadi, dari mana-mana kita dapat inspirasinya. Iya, seperti itu. Emang sebenarnya nggak begitu beda dengan kreator iklan, karena makan dulu Jeh, karena ada beberapa beberapa nanti in future, nggak lama lagi aku juga akan banyak masukin iklan di kontenku. Karena halo Aryo, karena kita ketika membuat konten kita juga perlu costing. Jadi costing itu kita nanti dapetin dari iklan, tapi semoga tidak mengganggu ya. Semoga tetap terhibur dengan konten-konten kita walaupun nanti ada iklannya. Halo Jakarta, gimana Jakarta? Apakah lagi lockdown lagi? Aku di Bali, gosipnya di Bali lockdown, tapi masih seperti biasa lah, lockdown dulu. Pro kontra, aku sebenarnya suka Bali sekarang nih, agak quiet, aku suka banget. Cuman kasihan juga sama pelaku bisnis di Bali. Jadi dulu juga aku ada coffee shop, itu sepi banget. Jadi sekarang ngonten dulu. Kita ngonten tiap hari ngonten. Minta supportnya ya semua ya. Mudah-mudahan aku perdana upload yang drama itu
Yang drama itu 1 Juli atau 4 Juli. Yang dunia dalam drama itu 4 Juli. Yang Bos Kecil Bali itu juga nanti diupload juga. Jadi aku ada 3 channel, 3D Bali Nena, Dunia Dalam Drama, dan Bos Kecil Bali. Bos Kecil Bali ini anak-anakku. Jadi aku bikinin mereka konten. Ceritain tentang kebaikan. Halo Malang. Aku pengen banget jalan-jalan ke Jawa, bawa mobil sendiri. Cuman aku nggak siap, itu tusuk-tusuk hidungnya. Agak trauma ya di swab-swab gitu. Tapi dengar-dengar sekarang udah bukan yang ditusuk hidung ya, udah yang pakai liur atau apa gitu. Semoga aja. Oh iya, aku turut duka cita ya buat kapal feri yang menuju Bali ya di Gilimanuk. Itu tenggelam. Tapi aku belum baca lagi beritanya. Aku harus siap mental. Jujur aku itu orangnya suka menghindari berita-berita buruk kayak gitu. Bukannya apa, soalnya aku orangnya sensitif banget. Jadi nanti malah aku bawanya depresi kalau lihat berita buruk, berita sedih, ngeliat orang susah segala macam, itu nanti akunya depresi sendiri. Jadi berusaha nggak begitu banyak-banyak lihat berita di mana-mana. Jadi sekali lagi buat yang baru gabung, kalau kalian punya pengalaman yang bisa kalian share sama aku, pengalaman horor, pengalaman komedi, love story atau apa yang menurut kalian lucu nih kalau dibikinin konten, kirim aja ya ke aku ya. Nanti aku mention di mention di ininya. Kalau kamu masih mandang fisik sama ikan aja, soalnya ikan banyak fisiknya. Ini namanya jokpun kalau bahasa Inggrisnya. Jadi plesetan kata-kata itu namanya punjok, PUN. Jadi kalau kalian punya cerita emang dari diri kalian sendiri, atau kalian punya ide cerita yang pengen dibikinin kontennya, kirim aja ya DM ke aku. Kalau misalnya terpilih, nanti aku mention deh di di komen atau di captionnya kalau itu dari mana. Jadi di konten kita yang di 3D Bali Nena itu aku dibantu sama kawan-kawan. Kalau kalau di Dunia Dalam Drama itu ada JJ, ada Luna, ada Firda, ada Ocha, ada Bila. Aku sebenarnya masih cari aktor cowok yang umurnya sekitar 30-an, 28 yang dewasa. Bisa. Karena saat ini yang aku punya itu cowok itu JJ sama Dede. Itu Dede sebenarnya kerja di Tempted, cuman aku ambil dia buat acting karena dia bisa. Kalau proses buatnya itu nggak ribet sebenarnya sih. Aku nggak mau yang terlalu ribet. Aku maunya di bawah fun. Ribetnya apa ya? Ribetnya tuh kalau orang kekurangan pemain aja. Cuman kadang-kadang kita mau ngontak pemain yang udah mau dipanggil, itu kadang-kadang kita butuhnya taunya di last minute gitu. Itu sih ribetnya. Kalau semuanya selalu standby itu enak, karena kita kan freelancer, jadi nggak standby setiap saat. Jadinya itu yang bikin ribet. Editing sama videographer dan lain-lain itu kan tip produksi, jadi aku nggak ribet. Aku bagian bikin cerita, pembagian peran kayak gitu. Fun banget. Apalagi kalau misalnya ketemu sama talent yang udah ngerti gimana caranya, karakternya, dia udah bisa, udah hilang malunya gitu, jadi udah tebal mukanya gitu, jadi enak. Kalau masih malu-malu itu akan kelihatan di kamera, itu nanti jatuhnya jadi sering banyak nutup wajah. Jadi kalau kalian yang
mau belajar bikin konten, pokoknya belajar ini deh, belajar apa namanya, fokus, nggak ketawa, tatap sama orang terus nggak ketawa gitu. Itu bisa jadi salah satunya. Kalau yang mau belajar konten, aku juga masih belum bagus banget, pengen banget gitu dapat peran yang apa ya, yang benar-benar emosional, nguras air mata atau marah, tapi marahnya bukan yang kayak ngamuk yang nggak jelas, tapi lebih ke psikolog gitu. Pengen sih kayak gitu, cuman kalau sekarang kontenku tuh lebih yang menghibur-hibur aja, karena aku belum dapet aktor-aktornya. Antagonis sudah sering aku dulu di Mak Rongsing, di Siu, di Dafsut yang marah-marah itu aku sering banget antagonis, jadi pelakor. Bukan pengen antagonis, aku pengen peran yang menguras emosi gitu. Aku gampang banget nangis untuk apa namanya, untuk peran-peran misalnya itu aku gampang banget nangis. Bisa masih. Nah, si JJ abis syuting tadi dia spesialis detektif dan love story. Live apa itu, Kak? Live TikTok. Nah, yang ini Darius, dia spesialis untuk love story. Iya, jadi di sini kita, tapi ini impian aku sama si Darius sih, pengen bikin yang agak panjang, yang lebih serius gitu. Ini Darius tuh videografernya. Kita pengen bikin kayak semacam film pendek gitu, cuman karena kalau nanti kita di TikTok itu kejar tayang, jadi agak susah ya. Tapi kita masih omongin one day, semoga film pendek kita terwujud. Dan sekali lagi buat kamu yang punya ide cerita horor, komedi, percintaan, inspiratif dan lain-lain, kalian boleh DM ceritanya ke aku, siapa tahu terpilih dan kita buatin kita buatin ceritanya dalam bentuk konten TikTok drama. Nanti kita mention deh. Iya, di DM aja ya, nanti kita mention deh di captionnya kita. Terima kasih Eka Deka. Pada ngedoain nih, terima kasih. Thank you ya supportnya ya. Jangan lupa follow Dunia Dalam Drama, itu nanti akan perdana launching atau perdana posting itu 4 Juli, supaya ketika ulang tahunnya Dunia Dalam Drama itu dirayakan seluruh dunia. Emang 4 Juni hari apa? 4 Juli 4 Juli apaan? apa yo? Hari apa 4 Juli, Cok? Amerika. Oh. Kita ngerayain di situ dong. Amin. Aduh, gimana ini? Apakah kita tumpeng-tumpengan? Oh, enggak dong. Kita kalau mau perayaan ngapain? Terima kasih Kak Deka. Makan lah. Ngapain lagi? Nanti kita pas launchingnya kita mau bikin deh party-party ya. Mukbang. Oh ya, di kontennya anakku yang bos kecil Bali itu ada mukbangnya. Jadi aku suruh mereka pilih hari ini mau mukbang apa gitu. Nanti mereka bilang ayam goreng KFC, McDonald, anak kecil apa aku lagi. Aku ada cerita Kak, judulnya Euthanasia. Oh ini Teh Syayan. Ya kamu kirim aja ide cerita kamu ke DM ke aku, nanti aku baca. Kalau misalnya emang kita pakai, nanti akan kita kasih caption, kamu di tag di captionnya bahwa cerita ini dikirim oleh Teh Syayan, kayak gitu. Satu tim berapa orang Kak? Banyak banget. Banyak guys. Sekarang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lagi butuh bos. Yang kita kekurangan tuh cowok yang ini aktor talent cowok, yang kebanyakan cewek soalnya. Talent cowok yang dewasa, ini soalnya bocah. Aku masih tebak umurku berapa guys? Lopet. Ini bocah, yang ini masih sekolah, ini masih kuliah, ini masih kuliah ya kan. Jadi nggak bisa ini detektif dan percintaan aja udah. Si Dede kayaknya mau ku jadiin orang kerja. Orang kerja dia, yang dewasanya. Jadi di satu tim itu adalah mungkin 10
12 orang. Soalnya ada juga yang udah belum dapat konten. udah dikontak, udah ngontak tapi belum dapat konten. Aku sih mau, tapi aku di Malang, ya jauh. Cewek. Nanti ya kalau kita keluar, kita mungkin one day kita semua free. Aku Kita free jalan-jalan ke Jawa, kemana gitu, nanti kita live. Yang di mana-mana sini, kumpul di sini gitu. Nanti kita bikin konten bareng. Kita bikin fan meet. Soalnya aku agak gila konten, dimanapun lagi nongkrong tuh mikirinnya konten. Konten di sini, konten di sono gitu. Syuting ke Bromo Kak, asik. Pasti Kita bisa syuting ke one day, Bromo, one day. tapi harus dapat horor dulu. Banyak cerita horor di Bromo. Enggak, maksudnya kita bikin konten horor di sana biar nggak nanggung. Iya, kalau kemana-mana kita nanti pasti siapin satu cerita buat di sana. Kisah di tanah pulau. Enggak, kisah di tanah. Rayuan Pulau Kelapa. Kisah di Bromo. Kisah di tanah rantau. Penunggu Bromo ya kan. Kan banyak tuh cerita-cerita di Bromo. Enggak, kalau gunung itu biasanya ceritanya tentang ketika kita nyasar, kita masuk ke dunia lain kayak Itu gitu. Indonesia Jawa, Hah? Udah KTJ. Kisah tanah Jawa. Iya, dan itu pun banyak inspirasinya for sure kalau di googling pengalaman-pengalaman Kalau mereka aku sih apa memang aja itu mungkin kita kalau- buat nanti. Oh ya, kalau misalnya ada yang di Jawa, kita bisa lah muncak bareng. Hai Jerman. Aku suka ngedaki gunung soalnya. Indonesia. Kenapa? Aku suka ngedaki gunung soalnya. Oh iya, kita semua suka ngedaki dulu. Ayo kita ke itu yuk, ke Agung. Agung. Agung kemarin erupsi. Bukan Agung. Batur. Batur. Kalau Agung belum Udah bisa. 2 kali, Teh. Halo bosen gua TKI, main TikTok. kalian adalah pahlawan Sampai devisa. Senang ya mainnya jauh ke Jerman. Tapi masih tetap setia dengan TikTok Indonesia Hiking ya, walaupun kemana, Kak, sudah di dulu? Jerman. Nanya siapa nih? Ke semuanya, hiking kemana? Kalau aku Kak dulu, JJ ngajak kemana? Ke Batur nih. Kalau sekarang sih pengennya ke Batur. Kalau dulu udah naik perahu, terus Sumbing, Sindoro, Slamet, Merapi. Terus Ini ternyata dia adalah penghuni gunung. aku penghuni gunung, guys. Tinggalnya aja dulu di gunung soalnya. Aduh. Ini naik turun gitu. Kalau aku udah pernah ke Rinjani, Ya, udah Gunung Kerinci. Salak, Batur, udah. Yang Agung aku belum. Terus Manglayang apa udah lagi? belum ya? Manglayang. Banyak ya, tapi aku lupa itu zaman dulu masih kuliah. Manglayang. Tapi yang terakhir itu Rinjani Cikuray. kemarin sebelum Covid aku ke sana. Ih, indah banget. Tapi itu kalau nggak salah waktu itu Gunung Rinjani habis dibakar sama oknum. Kaki capek nggak Kak? Fresh ya, jangan dibawa, jangan terlalu dibawa capek. jangan enjoy dibawa aja. jalan-jalan aja. Ya gitulah, yang jadi pemandunya harus sabar-sabar karena aku banyak istirahatnya. Aku banyak istirahatnya, nyantai, yang lain seharusnya udah tiba. Targetnya jam sekian, aku tiba jam sekian. Aku bilang, aku mau jalan-jalan, mau menikmati view-nya, bukan mau ngotot ke atas. Jadi aku santai. Bromo aku udah deh kayaknya. Bromo yang di Jawa Tengah, yang di Malang. deket-deket Jogja kan ya? Heeh. Kok dekat Jogja? Bromo, Solo. Iya loh. Solo dasmu. Jawa Tengah, Cok. Kalau yang di deket itu yang banyak apa museum bekas ini di Jogja itu museum bekas apa namanya? Malioboro. Merapi. Bukan, Merapi. Oh, Merapi. Aku pernah tuh Orang kesana. aku tinggalnya di kaki Gunung Bromo kok. Salatiga nih, Bos. Oh, orang Salatiga. Enggak sih, aku kuliah aja di sana. Oh, sih. Nanti kita datang ya ke pengen kali aku jalan-jalan gantian nyetir gitu ke Jawa. Sekarang Ada dari zamannya Covid ini nggak enaknya tuh di swipe-nya tuh aku paling benci. Jadi aku handle untuk nggak travel cuman gara-gara nggak mau di swipe. Buat kalian stay safe ya, jangan lupa minum vitamin supaya nggak sakit, imunnya dijaga. Kayaknya kalau imunnya dijaga walaupun nggak pakai masker, nanti aku ditangkap sama polisi. Aku malah pingin ke Bali. Mainlah ke sini. Sini Eka Deka main ke Bali. Kita biasanya kumpulnya di Tempted. Sebenarnya hari ini aku pengen banget bikin konten di mana gitu yang agak-agak lebih famous gitu kan. Lebih family friendly. Famous di Bali, tapi gimana di Tempted sangat comfortable gitu. Jadi kita ke situ lagi.
Tentet adalah tempat nongkrong kita. Itu udah lama. GWK itu di Jimbaran, kejauhan sayang. Kalau Kita di Jimbaran tempat Seminyak. tinggalku guys. Kalau yang syutingnya di Jimbaran di Nusa Dua itu timnya Kak Dafsut. Kita timnya tim Seminyak. Kita tim Seminyak guys. Oh ada juga timnya itu Lady Queen, siapa Baby itu Wah, boy tuh gang. kawan-kawan kita juga. Wah, boy gang. Kadang-kadang kita kumpul ngobrol-ngobrol sama mereka. Tapi kita beda tim. Sekarang GWK ditutup guys. Iya, GWK udah ditutup. Jadi nggak boleh nggak boleh masuk di sana. Dulu aku pernah ada photoshoot ke GWK itu kita bribes. Ups. Karena emang nggak boleh. Karena kita pun saat itu kan timnya nggak banyak aja. Jadi dibolehin mungkin. GWK pas malam, ayo ngapain di GWK pas malam? Pasti party nih. Jeduk-jeduk gitu. Wah. Festival ya. Parade. Black campaign kalau nggak. Oke guys, HP ku lobet. Udah dulu ya. Ayo Kak Dah. Daris, say hi. Bye. Dadah. Bye. Thank you ya for support. Untuk jangan lupa follow 3D Bali Nena, Dunia Dalam Drama, dan juga Bos Kecil Bali. Yang punya adik kecil, yang punya anak, suruh follow Bos Kecil Bali. Di situ ada mukbang, unboxing mainan, dan juga konten-konten kebaikan untuk anak-anak. Oke, bye-bye. Thank you. Mwah.